Merasa begini, kita perlu bentuk komunikasi lain di luar PSTN. Dulu kan PSTN, telepon rumah dulu PSTN, jalur kabel itu. Nah dari tahun 65 mereka membuat survei, tahun 69 akhirnya mereka meluncurkan yang namanya internet, WWW. Jadi sekarang ini baru 51 tahun internet itu. Jadi mau itu Alibaba, mau itu Tencent, mau itu Tokopedia, apapun itu Amazon, harus lewat WWW, bener nggak? Artinya, dan siapa yang buat? Yang buat DoD, Department of Defense Amerika. Jadi selama Anda pakai internet, lupakan Anda bilang, wah China is the best information, dia menguasai. Selama pakai itu, datanya diambil, selesai ya, itu kita end of discussion. Jadi saya merasa waktu itu di tahun 2017 ini lagi tenger-tenger yang ini negara kok karena mungkin terlalu sibuk ngurusin yang lain sehingga lupa di sini ada yang lagi menari gitu ya, lagi pesta. Saya merasa gini, kayaknya saya lihat blockchain is the winner. Blockchain is the winner? Iya, jadi saya pikir ini akan menjadi, saya teringat waktu dulu search engine, Yahoo is the winner. Tapi kalau tanya umur sekarang, anak-anak sekarang, Yahoo yang mana Pak? Gitu kan? Karena mereka lebih kenal Google gitu. Nah, saya merasa sekarang ini bahwa blockchain is the winner. Cuman saya study, apa sih blockchain itu, bener nggak? Saya kirim 30 orang, ada yang ke Jepang 3 bulan, ada yang ke Jerman, ada yang ke Las Vegas, dan lain-lain belajar. Akhirnya saya tahu bahwa Bitcoin is blockchain, tapi blockchain bukan Bitcoin. Apa maksudnya? Jadi Bitcoin bukan blockchain, tapi blockchain. Jadi Bitcoin itu adalah blockchain. Platformnya blockchain kan? Blockchain. Nah, orang kan kenalnya blockchain adalah Bitcoin. Nah, Bitcoin itu darlingnya aja. Nah, jadi Bitcoin adalah blockchain belum tentu Bitcoin. Saya mau pelajari blockchain, bukan pelajari Bitcoin nih, mau belajar. Oh, ternyata dia itu adalah kayak orang arisan. Kita bertiga, misalnya saya, Mas Helmi, Mas Randy bertiga, kita arisan. Kita ngocok, terus keluar Mas Randy. Ya, kita sekarang bulan ini Mas Randy yang dapat. Itu namanya trusted open ledger. Kita sepakat trusted open ledger. Ledgernya pembukuannya terbuka. Nah, trusted open ledger begini kalau dipakai, regulator nggak diperlukan karena kita bersepakat. Terus regulator mau ngapain, orang kita sepakat kok dia menang gitu. Nah, itu yang Anda pelajarin. Itu yang pelajarin. Mas Owi, ini kan yang nonton kita kan macam-macam, Pak. Yes. Barangkali bisa nerangin blockchain itu apa sih? Nah, saya tidak berusaha menjelaskan itu sebagai teknologi. Jadi blockchain itu adalah simpel aja dengan bahasa yang simpel. Open ledger. Pembukuan terbuka. Hanya itu aja kalau itu. Jadi dengan pembukuan terbuka, kita bisa tahu kemana lajur ini jalannya pada saat transaksinya kemana itu terbuka. Nah, menurut saya keterbukaan itu akan menjadi future. Jadi saya pernah mempunyai buku tulisan judulnya Vision 2030. Saya menebak apa yang akan terjadi 2030. Saya bilang blockchain is the winner, mengalahkan WWW. Sekarang belum bisa, masih hybrid, masih nyambung. Nanti dia stand alone. Tapi gitu udah kelihatan akan menjadi pemenang. Belum saat ini. Itu alasan kenapa Anda membuka usaha Santara? Santara salah satunya, Santara dan lain sebagainya. Nanti tapi kita tidak paling itu cuma salah satu engine-nya saja. Karena sekarang belum bisa connect kemana-mana kan. Tapi itu masih terbatas. Nanti itu akan membesar gitu. Itu alasan saya membuat itu. Nah, jadi makin lama dunia akan makin kehilangan power dari uang kertas dan sebagainya, Pak. Setuju. Semuanya digital. Setuju. Nah, digital itu perlu ledger yang terbuka kan? Ledger yang terbuka. Jadi nggak bisa printing money seenaknya kayak sekarang ini. Jadi kita cerita dulu tentang Bitcoin. Bitcoin adalah sekelompok anak muda yang tidak percaya sama currency. Jadi dia nggak percaya sama yen, nggak percaya sama Amerika, dolar nggak percaya. Terus mereka bilang ini harus ada sesuatu yang kita percaya. Dan diterima dunia. Diterima dunia. Akhirnya mereka membuat 21 juta satoshi. Terus kuncinya dibuang. Nggak ada yang tahu. Nah, inilah yang sekarang ini bergerak turun naik karena trusted. Kita tahu kemana aja itu. Itu yang namanya Bitcoin. Nggak ada underlayingnya. Tapi underlayingnya adalah algoritma. Ini kan future sekali gitu ya. Future sekali. Nah, itu bikin 2009. Jadi Bitcoin sendiri baru 10 tahun. Ini dan dianggap sebagai currency terkuat ya. Saat ini di dunia digital dia di-respect lah. Di-respect. Makin lama makin tinggi. Karena itu sewaktu kaum Bilderberg, The Have, tahun 2017-2018 di Davos, mereka dikritik bahwa mereka adalah 0,01% manusia tapi menguasai 90% hajat hidup, bukan materi ya, hajat hidup. Contoh gini, 0,1% ini bayangin. Kalau kita adalah yang punya IG, yang punya Facebook, yang punya WhatsApp, namanya Mark Zuckerberg.
Yang satu kan yang punya. Iya. Terus Dan dia menguasai hajat hidup kita. iya, terus yang punya Google, yang punya segala macam, itu bergabung kan cuma 0,01% yang namanya keluarga Bilderberg ini. Iya. Itu kalau ke depan mereka mau membuat Libra sebagai trusted open ledger-nya mereka ini. Iya. Waktu itu ditolak sama World Bank, ditolak sama IMF, ditolak sama semua negara, mereka marah. Jadi kalau teori konspirasinya sekarang adalah Corona ini kalau mereka yang nyetel, gitu ya. Teori konspirasi lagi menarik. Saya langsung jam aja nih, lompat.